Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material gitu? Ya, habis. Tinggal lemonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa Ini pasir. ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Pertanyaan. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian SDN 04 Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, Yayan. Bagaimana kondisi di posko pengungsian sore hari ini? Ya, selamat sore Davi. Saat ini kondisi di pengungsian SD 04 Supiturang ini sudah dipenuhi para pengungsi, dan untuk cuaca hari ini memang dari pukul 2 tadi sudah turun hujan, dan saat ini saya akan mencoba menggambarkan bagaimana kondisi pengungsi di dalam ruangan pengungsi. Bisa melihat di sini dalam satu ruangan diisi kurang lebih 30 pengungsi, dan dengan kondisi yang berdesakan ya, karena harus berbagi tempat dengan pengungsi lain. Total di pengungsian SD 04 ini ada 200 pengungsi yang terbagi dalam 5 ruangan. Davi. Baik, apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, Davi, di hari kedua di pengungsian ini sejumlah pengungsi mengeluhkan kurangnya perlengkapan tidur seperti kasur dan juga selimut untuk anak-anak. Karena di kondisi malam hari memang di pengungsian ini suhunya cukup dingin ya, dan mereka harus tidur dengan alas karpet saja, Davi. Dan untuk kebutuhan logistik sendiri memang sudah dikirim dari sejumlah dapur umum yang mengirimkan makanan siap saji 3 kali dalam satu hari, Davi. Baik, apa saja logistik yang sudah didistribusikan? Ya, untuk makanan siap saji memang sudah dikirim siap pagi, siang, dan malam. Dan juga pengungsi juga mendapatkan snack untuk anak-anak. Namun saat ini yang paling dibutuhkan adalah perlengkapan bayi seperti popok dan perlengkapan mandi, Davi. Baik, Yayan, yang mengungsi di posko tersebut apakah hanya dari desa Supiturang saja atau ada dari desa yang lain? Ya, di lokasi pengungsian SD 04 Supiturang ini terdiri dari warga Supiturang, desa Supiturang, dan juga beberapa desa yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Di lokasi ini juga terdapat posko kesehatan yang disediakan untuk melayani kebutuhan kesehatan atau pengecekan kesehatan bagi para pengungsi. Sejumlah tenaga medis juga sudah disiagakan dari Puskesmas Pronojiwo untuk melayani para pengungsi. Baik, kalau informasi terakhir yang Anda dapatkan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas khususnya dalam
membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi di sana, kemudian juga barangkali mengevakuasi warga yang saat ini masih bertahan? Ya, untuk kebutuhan logistik memang sudah terpenuhi ya. Logistik seperti makanan siap saji dan juga kebutuhan peralatan mandi. Namun yang dibutuhkan memang saat ini perlengkapan baju seperti popok dan lainnya. Baik, kalau untuk akses air kemudian listrik juga di sana masih beroperasi? Yang listrik memang masih beroperasi. Kebutuhan air memang air bersih sudah tercukupi, namun warga harus bergantian karena memang toilet yang disediakan terbatas dan harus digunakan 200 pengungsi di pengungsian ini. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari posko pengungsian di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupani, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan.